حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'du. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah. Di detik-detik terakhir 10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan ini, Allah senantiasa memberikan limpahan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga kita diberi kekuatan untuk qiyamul lail, qiyamul Ramadan. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setiap orang yang telah beristri, maka mereka amat sangat menginginkan hadirnya anak di tengah-tengah rumah tangganya. Maka ketika Allah telah memberikan kepada kita putra putri, maka tugas yang kita emban itu adalah bagaimana mendidik anak-anak kita, mengarahkan anak kita sehingga menjadi anak-anak yang nantinya mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai Islam, mencintai Al-Quran, mencintai sesama kaum muslimin. Dan itu adalah harus menjadi cita-cita kita semuanya sebagai orang tua. Maka para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Luqman di dalam beliau tersebut itu mendidik putranya, karena keberhasilan beliau di dalam mendidik putranya, namanya dicantumkan oleh Allah di dalam Al-Quran, tertera di dalam surah yang ke-31. Apa yang menjadikan Luqman berhasil untuk menghantarkan putranya menjadi putra yang patut untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama yang dilakukan oleh Luqman itu adalah menanamkan aqidah kepada anaknya. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman itu berkata kepada anak-anaknya, wa huwa ya'idhuh, dan Luqman itu memberikan nasihat yang baik kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau persekutukan Allah dengan suatu apapun. Pelajaran akidah telah ditancapkan oleh Luqman kepada anaknya. Maka ketika orang tersebut itu memiliki akidah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun umat pertama kali itu adalah menanamkan akidah. Maka saat itu dia tahu siapa dirinya, siapa Rabbnya.
Maka ketika orang tersebut itu sudah tahu siapa dirinya, siapa Tuhannya, maka dia akan kemudian tumbuh di dalam menjadi seorang hamba yang mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika akidah itu sudah tertanam, tertancap dengan luar biasa, maka akan tumbuh kesadaran di dalam menjalankan syariah. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya itu adalah yang ditanamkan oleh Luqman alaihissalam wassalam, wa wassaynal insana biwalidayhi, dan kemudian kami perintahkan kepada manusia agar supaya ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibunya telah mengandungnya dalam kondisi payah di atas kepayahan yang luar biasa, dalam kondisi berat di atas keberatan yang luar biasa. Ini artinya diajarkan agar supaya anak tersebut itu tahu hormat kepada orang tuanya. Bahwa ibunya tersebut itu tidaklah mudah di dalam proses hamil, proses mengandung, proses melahirkan, proses kemudian mendidiknya, menyusuinya. Tidaklah mudah. Maka kemudian ini diungkap agar supaya seorang anak ini muncul rasa hormat dan memuliakan orang tuanya. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kenapa? Karena ketika anak tersebut itu dalam belayan kasih sayang seorang ibu, anak tersebut itu masih belum kenal ibunya kayak apa. Ketika dia di dalam kandungan, tidak tahu ibunya itu kayak apa. Ketika dia masih menyusui, dia nggak tahu. Tiba-tiba kemudian ketika anak tersebut itu sudah bisa berjalan, lalu kemudian bisa berbicara, lalu kemudian anak tersebut itu meminta sesuatu kepada ibunya, lagi-lagi ibu itu menyatakan, wahai anakku, coba kamu bilang sama ayah. Maka kemudian ketika anak tersebut itu bilang kepada ayahnya apa yang dia inginkan, lalu kemudian ayah tersebut itu memberikannya sebagai ungkapan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya, maka di benak anak tersebut itu berpikir bahwa ayahnya lah yang amat sangat berjasa terhadap dirinya. Kenapa? Ketika anak itu sudah melihat sendiri, sudah faham ternyata orang tuanya yang paling perhatian itu adalah ayahnya. Disinilah kemudian kenapa gunanya untuk dibongkar siapa ibunya, supaya kemudian anak tersebut itu tahu bahwasanya ibunya tidak kalah berat, tidak kalah berjasa dengan keberadaannya itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga ketika anak tersebut itu sudah ditancapkan akidah, lalu kemudian juga diajarkan akhlakul karimah, soal adab, maka kemudian apa yang harus dilanjutkan oleh orang tuanya? Para jamaah sekalian, yang harus dilakukan oleh orang tuanya berikutnya itu adalah menanamkan anaknya kesadaran di dalam menjalankan syariah. Maka kemudian Luqman itu mengatakan, ya bunayya aqimis shalah, wahai anakku, dirikanlah salat. Ini penting. Sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kemudian pesan kepada manusia, kepada umatnya, agar supaya kemudian memberitahu kepada anak-anak mereka tersebut. Apa itu? Muru auladakum bis shalah. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk salat. Tetapi sekali lagi, anak ini akan mau menjalankan salat ketika melihat ayahnya, melihat ibunya juga melakukan salat. Artinya bahwa di samping kita tersebut itu memberikan tekanan terhadap akidah, maka kemudian yang harus dimiliki oleh orang tua itu adalah keteladanan. Karena anak itu adalah plagiat yang luar biasa, peniru yang luar biasa. Apa yang dia lihat dari orang tuanya, apa yang dia dengar dari orang tuanya, itulah yang kemudian menjadi inspirasi anak ke depannya itu. Oleh karena itu para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sehingga
ketika orang tuanya itu kemudian aktif untuk sholat, maka anak masih kecil saja, dia tersebut itu akan menirukan gerakannya dengan lucunya. Kenapa mereka melakukan? Karena seringkali diperlihatkan orang tuanya, bagaimana orang tuanya tersebut rukuk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sulit kiranya anak-anak kita untuk sholat ketika orang tuanya tidak pernah memberikan keteladanan. Maka disinilah kenapa kemudian ada ungkapan lisanul hal afsah min lisanil maqal. Bahasa perbuatan itu adalah jauh lebih fasih, lebih mengena, lebih nendang daripada bahasa kata-kata. Ada banyak orang yang berkata-kata tetapi kemudian tidak mampu melendingkan kata-kata dalam perbuatan kesehariannya. Maka itu tentunya diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, kenapa kalian tersebut itu mengatakan apa-apa yang tidak kalian kerjakan? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh amat sangat besar sekali kebencian Allah, kemurkaan Allah jika kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian kerjakan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kita tersebut itu diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memerintah anak-anak kita untuk sholat. Kapan itu? Wahum abna'u sab'in sinin. Ketika anak-anak kita tersebut itu di usia 7 tahun. Terus bagaimana? Apakah kemudian ujuk-ujuk anak itu bisa menjalankan sholat? Tidak. Diberi pengajaran, diberi pelajaran bagaimana sholat itu. Anak-anak terkadang kemudian lari-lari, itulah anak-anak. Maka para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, maka ketika ada di masjid itu kemudian anak lari-lari, sekali lagi itu adalah dalam diri mereka, dalam benak mereka, pikiran mereka, mereka itu merekam terhadap orang-orang yang mereka lihat lagi rukuk dan sujud, dan itu adalah menjadi inspirasi anak-anak kita ke depan. Oleh karena itu sekali lagi, kalau ada anak-anak yang ramai di masjid, kita arahkan, bukan kemudian kita marahi lalu kemudian menjadikan anak tersebut itu nggak mau lagi ke masjid. Kenapa? Mereka berpandangan bahwa masjid itu adalah tempat yang angker, tempat yang mengerikan, tidak menyenangkan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu orang tua itu kemudian mengapit orang tua tersebut itu membersamai anaknya ketika anak tersebut itu masih kecil. Nanti lempas, itulah anak kecil. Anak kecil itu bukan orang kecil. Anak kecil jiwa kekanak-kanakannya ya demikian itu. Para jamaah sekalian, jangankan kita, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kemudian beliau rukuk, terkadang ketika beliau itu sujud, maka cucu tercintanya itu kemudian naik ke punggungnya. Apa yang kemudian dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak segera ketika rukuk kemudian i'tidal, tetapi Rasulullah itu menahan rukuknya dengan begitu lamanya. Lalu kemudian para sahabat tersebut itu sampai bertanya, ada apa ya Rasul? Kenapa engkau tadi tersebut rukuk begitu lamanya? Kenapa engkau tadi itu sujud begitu lamanya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan penuh kasih sayang, aku tidak menginginkan cucuku tersebut itu kemudian buyar gara-gara gerakanku. Aku tidak ingin kemudian menghentikan kesenangan, kegirangan, kegembiraan cucuku ketika kemudian menaiki punggungku pada saat aku rukuk atau ketika aku sujud. Itu cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau Rasulullah itu bahasanya dinaiki, dijadikan kuda-kudahan, maka kemudian apa yang berikutnya menjadi pikiran daripada Hasan Husain. Hasan Husain itu ketika kecil menaiki eyangnya, tetapi kemudian bukan berarti kemudian itu tidak melekat dalam pikirannya. Dalam pikiran keduanya, Hasan Husain yang merupakan kekasih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kemudian melihat
betapa orang yang sholat itu adalah menyenangkan, tidak menakutkan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, ketika kita lagi sujud, lalu kemudian anak kita atau cucu kita tersebut menaiki, sekali lagi jangan marah karena itu. Karena anak tersebut melihat kita rukuk dan sujud itu adalah posisi yang menyenangkan bagi mereka. Maka hal itu nantinya mereka tersebut akan senang di dalam mengerjakan sholat, menunaikan sholat. Kenapa? Pikiran mereka, sholat itu adalah kondisi yang menyenangkan. Tetapi ketika kemudian kita rukuk dan sujud, lalu kemudian kita kipat nih, lalu kemudian anak itu mencelat dan jatuh, maka kemudian mereka antipati dengan sholat, bahwa orang sholat itu tidak menyenangkan. Maka nanti berakibat susahnya kita di dalam menyuruh anak untuk sholat. Kenapa? Sholat itu tidak menyenangkan. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, hal yang amat sangat penting di dunia digital ini, apa yang harus kita tanamkan kepada anak? Sekali lagi, tetap akidah. Tetap akidah. Akidah, ketika keimanan itu sudah tertanam, maka kemudian anak itu memiliki pikiran betapa Allah itu maha memantaunya, bahwa Allah itu adalah maha mengawasinya, bahwa Allah tersebut itu maha melihatnya. Maka kemudian tumbuh dalam jiwa anak-anak yang bertauhid ini jiwa muraqabah, jiwa yang kemudian merasa dirinya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam kondisi apapun ketika orang itu menyadari muncul pada dirinya ihsan, jadi ketika dia tersebut di mana saja merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah berani untuk melakukan kecurangan, untuk melakukan kezaliman, karena mereka tersebut itu adalah sudah meyakini bahwa apa yang dia lakukan itu adalah senantiasa diawasi oleh Allah. Hal kejadian di zaman Umar bin Khattab, ini adalah kisah yang masyhur. Lalu kemudian ada seorang anak kecil yang kemudian mendapatkan amanah untuk mengembalakan domba daripada majikannya. Begitu banyaknya domba-domba tersebut. Lalu kemudian Umar bin Khattab selaku Amirul Mukminin kala itu adalah menyamar. Lalu kemudian bertanya kepada anak, wahai anakku, berapa banyak domba-domba yang kau gembalakan? Banyak sekali, banyak sekali. Lalu kemudian anak-anakku, milik siapakah ini? Ini adalah milik majikanku. Wahai anakku, apabila ada 1, 2, 3 dombamu yang hilang atau kemudian diterkam oleh serigala, apakah pernah tahu majikanmu tersebut tentang keberadaannya? Tidak. Andaikan ada yang mati, tahukah majikanmu? Tidak. Maka kemudian Umar bin Khattab mencoba untuk teskis kepada anak itu. Wahai anakku, kalau memang majikanmu tersebut itu tidak pernah menghitung, tidak pernah tahu tentang keberadaan domba-domba ini, bagaimana kalau sekiranya aku beli dombamu lalu kemudian kau pakai uangnya untuk kamu? Bukankah majikanmu tersebut itu tidak tahu? Lalu kemudian hadirin yang berbahagia, apa kata anak? Memang majikanku tidak pernah tahu apa yang aku lakukan terhadap domba-domba ini. Mau aku sembelih, aku makan, aku jual, dia tidak tahu. Fa'ainallah. Tetapi di manakah Allah itu? Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jawaban anak ini yang kemudian menggetarkan. Anak ini tumbuh sebagai orang yang amanah, anak yang dapat dipercaya, anak yang jujur. Ketika anak tersebut itu adalah sudah tertancap dalam dirinya keimanan kepada Allah, betapa Allah tersebut itu adalah maha mengawasinya. Nah, kenapa sekarang ini banyak orang-orang yang terkadang orang tersebut itu labelnya ustadz, labelnya kiai, atau kemudian apapun itu, orang-orang yang dahinya tersebut itu ada cap hitam, pertanda dia sering kali rukuk dan sujud, tetapi mereka tersebut itu adalah jiwanya korup.
Karena akidahnya tersebut itu masih berada di permukaan, belum nancap dalam hatinya. Siapapun mereka itu. Oleh karena itu hadirin yang berbahagia, ketika kemudian anak-anak kita tersebut itu di era digital ini, di era medsos yang luar biasa, ketika akidah tersebut itu sudah tertancap, kita tanamkan tentang akhlak yang bagus, maka anak ini mau scroll, mau kemudian taltul, maka jarinya yang kemudian digerakkan untuk mengetik kata-kata yang kotor, kata-kata menghujat dan sebagainya, itu tidak akan pernah terwujudkan ketika dia tersebut merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kalau ada ungkapan Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan, keselamatan manusia itu adalah terletak bagaimana kemampuan ia menjaga lisannya. Sekarang ini juga adalah terletak pada kemampuannya untuk menjaga jari jemarinya. Orang itu diam sekarang, Mbak. Diam 1000 bahasa. Bahkan kalau sekiranya iktikaf, cekelono HP, diam semuanya. Begitu khusyuk dan begitu kemudian tahan untuk kemudian melek, Mbak. Tetapi begitu HP-nya diletak, tek, kemudian ganti membaca Al-Quran, tebal, Mbak. Jadi sekali lagi, ternyata jari-jari ini jauh lebih tajam, jauh lebih mengerikan daripada lemparan kata-kata dari lisan seseorang itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini nakhtimu ala afwahihim, kami tutup rapat-rapat, yaitu mulut-mulut mereka yang senang bohong, ijazahnya palsu, ngaku asli dan sebagainya. Lalu kemudian watukallimuna aydihim, dan kami jadikan bicara tangan-tangan mereka. Sekarang orang nggak ngomong, Pak, tapi yang bicara itu adalah tangan. Watashhadu arjulum bima kanu yaksibun, dan kaki mereka akan menjadi saksi terhadap perjalanan hidup mereka. Insya Allah ketika kita konsisten dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, kita mendidik anak kita dengan penuh kasih sayang, memuliakan mereka, tidak kemudian kita keras kepada mereka, disiplin oke, tetapi kemudian tidak sampai kemudian menjadikan anak tersebut itu kemudian sampai terlukai dengan kekerasan kita. Maka lalu kemudian setelah itu, setelah kita tanamkan akidah, lalu kemudian akhlak, lalu kemudian setelah itu apa? Kita tersebut itu mencoba untuk bagaimana melatih kemandirian kepada anak tersebut itu. Sehingga kemudian apa? Setelah anak itu kemudian usia 7 tahun diperintah salat, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin. Pukullah anak itu ketika nggak sholat sedang umurnya sudah 10 tahun. Lalu kemudian apa? Berikutnya wafarriqu bainahum fil madaji. Usia 10 tahun sudah saatnya anak itu disape tempat tidurnya, tidak bareng terus sama orang tuanya supaya muncul kemandirian. Ini Pak, para jamaah sekalian, nah yang tidak kalah penting, bawa anak kita ke guru-guru Quran yang tidak hanya sekedar mengajarkan tentang baca Al-Quran, tapi kemudian guru-guru yang bisa memahamkan Al-Quran, guru-guru yang kemudian bisa memberikan keteladanan, gini loh cara mengamalkan Al-Quran. Insya Allah Pak, kalau itu kita lakukan di era apapun, maka insya Allah anak kita tetap konsisten akan menjadi anak-anak yang bisa kita banggakan ketika kita ini adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.